Waalaikumsalam. Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, teman-teman diberi kesempatan ya untuk dapat berkumpul bersama-sama ya di sekolah ini untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Baik, tolong dirapikan dulu bangku-bangkunya. Bangkunya tolong dirapikan ya. Itu pakaiannya. Nah, ya. Oke, sudah siap semuanya Pak Ijan? Baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita diberi kelancaran, kemudahan ya dalam memahami apa-apa yang akan dijelaskan. Oke, silakan Pak Kos untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Siapa yang dalam soal ini? Kalian semua Bu. Lanjut semua? Pucuk. Lanjut semua ya. Nah, baik, selanjutnya untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Ya. Silakan semuanya berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia
Bacakan Quran surat Yunus ayat 40-41. Yang lain tolong didengarkan ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul Azim. Oke, terima kasih Dela yang sudah membacakan Al-Quran surat Yunus ayat 41 ya. Semoga kita yang mendengarkan ya juga mendapatkan pahala dari Allah SWT. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Oke, silakan Dela. Minggu lalu kita mempelajari tentang meneladani jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia. Terus apa keterkaitannya materi kita minggu lalu dengan materi kita hari ini? Keterkaitannya yaitu dengan materi hari ini adalah nilai yang ditanamkan para ulama sejalan dengan prinsip toleransi, yakni saling menghargai, menghormati hak orang lain, dan hidup berdampingan. Oke ya, jadi ada keterkaitan ya antara materi kita minggu lalu dengan materi kita hari ini. Baik, untuk materi kita hari ini yaitu mengenai menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Jadi materi kita hari ini mengenai toleransi ya. Sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, siapa di antara kalian yang tahu apa itu toleransi? Saya, Bu. Oke, silakan. Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap terbuka dan menghormati perbedaan yang ada di lingkungan, baik perbedaan agama, ras, suku, pandangan maupun kebiasaan. Ya, benar ya. Jadi toleransi itu adanya sikap ya yang menghargai perbedaan. Ya, jadi toleransi ini lebih ke menghargainya, ya, adanya perbedaan. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis Quran surat Yunus ayat 40 dan 41 dan hadis tentang toleransi dalam kehidupan. Yang kedua, peserta didik dapat membacakan dan menghafal Quran surat Yunus ayat 40 41 dan hadis tentang toleransi dalam kehidupan ya. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan Quran surat Yunus ayat 40 41
dan hadis tentang toleransi dalam kehidupan sehingga terbiasa membaca Al-Quran. Selanjutnya, peserta didik dapat mengimplementasikan Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan hadis tentang toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah inilah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya motivasi. Ibu ada kata-kata motivasi. Ya, toleransi bukan berarti kita setuju dengan orang lain, tetapi kita menghormati hak mereka untuk memiliki pendapat yang berbeda. Selanjutnya, dengan toleransi kita menciptakan dunia yang lebih damai. Tanpa toleransi, perbedaan hanya menjadi sumber pernikahan. Ya, itu kata-kata motivasi untuk hari ini ya, mengenai materi kita yaitu toleransi. Oke? Selanjutnya, pengertian toleransi. Jangan fokus ke orangnya ya, fokus ke kata-kata. Oke, toleransi itu apa? Toleransi adalah menghormati dan menghargai perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, atau sudut pandang. Ya, nah semuanya itu merupakan sikap toleransi. Kita dapat hidup berdampingan secara damai meskipun berbeda jika kita mempraktekkan toleransi. Ya, jadi toleransi itu dapat menciptakan kedamaian antara kita semua. Ya, kita semua gak ada yang sama ya, nah ya. Kita semua ini berbeda-beda. Anak kembar saja beda. Ya, kembar berbeda. Apa yang bedanya? Dari wajahnya saja itu gak identik sama. Ya, kemudian pola pikirnya juga nggak sama. Kalau nggak ada sikap menghargai di sana, maka pasti terjadinya perpecahan, ya, timbulnya perkelahian, pertengkaran, ya kan? Jadi sangat penting toleransi ini dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Oke, selanjutnya, nah ini pentingnya toleransi dan kerukunan, ya. Toleransi dapat menghindari perpecahan dan konflik yang dijelaskan tadi, ya. Kemudian meningkatkan persatuan karena keberagaman. Ya, walaupun kita beragam, kalau ada sikap saling menghormati, maka kita bisa bersatu dengan perbedaan itu. Ya. Selanjutnya mendorong kehidupan yang tenang dan harmonis di masyarakat. Maka hidup kita akan tenang karena kita ada saling menghargai tadi, ya. Menghargai kepercayaan saudara kita walaupun berbeda-beda dalam kepercayaan, karena adanya saling menghargai maka hidup akan damai, ya. Kemudian mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman dan bekerja sama dengan orang lain, ya. Nah, itu pentingnya toleransi dalam kehidupan, ya. Kemudian contohnya apa sikap toleransi itu? Yang pertama, menghormati waktu ibadah umat lain, ya. Tetangga kita ada yang beragama Kristen, ya. Setiap sebelum Natal, ya, mereka mengadakan acara. Acaranya itu sangat membuat berisik seperti itu, ya, di malam hari, yang membuat waktu tidur kita nggak tenang. Tapi apa boleh buat, ya? Kita harus tanamkan sikap toleransi kita dalam kehidupan kita, ya, agar adanya rasa saling menghargai. Ya, kalau nggak ada rasa toleransi pada diri kita, pasti kita udah menyerang sana, ya kan? Kita ambil batu, lemparan, gitu kan? Seperti itu. Karena nggak ada rasa toleransi. Ya, toh juga acara mereka hanya sehari kan? Nggak selamanya seperti itu. Nah, kemudian apa lagi contohnya? Tidak memaksakan keyakinan pribadi kepada orang lain, ya. Wah, kamu agamamu Islam, kamu harus Islam, seperti itu. Nggak boleh, ya. Agamaku, agamamu, agamamu. Jadi nggak boleh kita saling memaksakan, ya. Punya pacar Kristen misalnya kan, nggak boleh pacaran ya. Saya punya teman orang Kristen. Tahu kalau nak kawan kayak Ambo, ya harus Islam dulu, nggak boleh, ya. Jadi harus saling menghargai. Kemudian apa lagi?
menjaga hubungan baik dengan semua golongan tanpa diskriminasi, tanpa adanya perbedaan, ya. Jadi hubungan kita semuanya sama, ya, mau sama orang Islam, mau sama orang non-Islam, ya, mau sama orang Batak, mau sama orang Minang, ya, semuanya sama, ya, nggak ada yang berbeda. Kemudian bersedia bekerja sama meskipun memiliki perbedaan pandangan, ya. Kalau ini dari segi pekerjaan, walaupun kita memiliki pendapat yang berbeda-beda, ya, tapi kita harus saling menghargai, ya. Mungkin di satu tempat kerja kita punya teman yang prinsipnya berbeda dengan kita, ya. Tapi harus kita hormati. Apapun prinsip dari teman kita itu harus kita hargai, ya. Jangan kita mengedepankan prinsip kita aja, kita harus saling menghargai. Itulah pentingnya toleransi. Kalau kita tidak ada saling menghargai, ya, walaupun kita berbeda pandangan, ya itu akan munculnya pertengkaran tadi, ya. Sering terjadinya konflik antar teman seperti itu, karena nggak ada saling menghargai, ya. Nah, inilah contoh dari sikap toleransi. Nah, selanjutnya memelihara kehidupan manusia melalui toleransi. Jadi toleransi juga memainkan peran penting dalam memelihara kehidupan manusia dengan menghargai hak asasi manusia. Setiap orang berhak hidup bebas dari diskriminasi, ya. Kemudian membangun kehidupan yang damai, lingkungan yang toleran menciptakan ketenangan dan stabilitas. Kemudian mengembangkan solidaritas sosial. Toleransi melahirkan kepedulian untuk membantu sesama tanpa memandang perbedaan, ya. Jadi kita semua ini gak ada yang sama, ya. Nah, apa tantangannya dalam menerapkan toleransi itu? Pasti ada tantangannya, ya kan? Bu, sulit loh Bu kita untuk bersikap toleransi dengan orang yang tidak mau menerima perbedaan seperti itu, kan? Nah, apa tantangannya? Yang pertama, prasangka dan stereotip, yaitu penilaian negatif terhadap kelompok lain dapat menghalangi toleransi. Jadi jangan berpandangan negatif kepada orang lain, ya, harus selalu positif. Kemudian fanatisme, yaitu sikap terlalu keras, ya, dalam memegang keyakinan dapat menyebabkan intoleransi, ya. Ada ya orang seperti itu, ya. Ada, ya, yang terlalu fanatik katanya, ya, terlalu keras keyakinannya, yang menyebabkan tidak adanya rasa toleransi pada dirinya, ya. Kemudian apalagi kurangnya pendidikan, ya. Jadi minimnya pemahaman tentang keberagaman sering menjadi hambatan dalam membangun. Kita juga harus memiliki ilmu, ya, mengenai toleransi agar apa? Kita dapat, ya, memahami pentingnya sikap toleransi itu dalam kehidupan kita. Jadi ini tantangannya, ya. Selanjutnya, nah, ada tantangan, ada upayanya. Apa upayanya untuk menguatkan toleransi? Ya, pertama, edukasi dan penyuluhan, ya, mengajarkan pentingnya toleransi sejak dini, ya, melalui pendidikan formal dan informal. Jadi dari TK, bahkan dari sebelum TK atau prasekolah sudah diajarkan, ya, kepada anak kita nanti, ya, bahwa kita harus saling menghargai. Walaupun temannya memiliki kulit yang hitam, anaknya putih, harus saling menghargai, ya. Kita sama di mata Allah, ya. Kemudian apa? Dialog antar kelompok, ya, membuka ruang diskusi, ya, untuk memahami perbedaan. Berdiskusi kita, sampaikan pandangan kita, sampaikan pendapat kita, ya. Kemudian keteladanan pemimpin, ya. Jadi keteladanan pemimpin itu juga merupakan upaya, ya, untuk menguatkan toleransi. Apa misalnya? Pemimpin yang toleran dapat menjadi panutan bagi masyarakat, ya. Kemudian apa lagi? Memperkuat nilai Pancasila, ya.
mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti apa? Gotong royong dan kebinekaan. Karena di Pancasila ada ya kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu dua ya. Nah, kita harus seperti itu. Baik, itulah penjelasan dari Ibu tadi. Jadi kita harus ya mulai dari diri kita sendiri. Enak ya? Harus bersikap toleransi terhadap sesama manusia agar tercipta yang namanya kerukunan kedamaian. Ya. Oke. Selanjutnya mungkin ada dari kalian yang ingin bertanya kepada Ibu mengenai materi yang Ibu jelaskan tadi, boleh silakan. Siapa di antara kalian yang ingin bertanya? Oke, silakan. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara menghadapi perbedaan dalam suatu diskusi tanpa menghilangkan sikap toleransi. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya dari bagaimana cara menghargai perbedaan dalam diskusi ya. Ya, yang pertama dengarkan dengan sabar ya, pendapat orang itu kita dengarkan, jangan kita langsung emosi gitu ya. Pendapat orang itu berbeda dengan kita, langsung kita bawa dengan emosi, tidak boleh. Jadi dengarkan dulu pendapat orang lain ya. Kemudian tetap tenang dan terbuka, tenang aja. Jangan ya, walaupun berbeda tapi kita tetap tenang ya. Selanjutnya menghargai perspektif lain ya, bukan hanya pendapat kita yang baik, tapi pendapat orang juga bisa jadi baik ya. Jadi hargai juga pandangan orang. Kemudian gunakan bahasa yang sopan ya, jangan kita aku kata kau, boleh ya, dengan bahasa yang sopan. Kadang dengan kita berbahasa yang sopan ya, kita lembutkan hati orang. Kemudian cari kesamaannya ya, kita cari titik temunya di mana dalam diskusi tersebut ya. Walaupun berbeda, kita cari titik temunya yang membuat kita sama-sama memiliki tujuan yang sama ya. Dan bersikap empati, kita harus memiliki rasa peduli terhadap orang lain ya. Nah, itulah cara bagaimana diskusi itu baik, berjalan dengan baik tanpa adanya intoleransi tadi ya, tidak menghargai pendapat orang lain ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau bertanya sebelum kita diskusi ya, Ibu mau ngajak kalian untuk ice breaking dulu ya, agar membuat pembelajaran ini lebih semangat lagi ya. Mungkin ada yang ngantuk ya, yang di pojok itu nampaknya udah nyandar-nyandar ke dinding ya, udah mulai ngantuk kayaknya nih, karena di atasnya ada kipas ya. Jadi kita ice breaking dulu ya. Oke, selamat berdiri dulu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar taman diputar, belum taman diputar. Menjadi kiri, bukan menjadi dua, selatan jadi kanan, jadi kiri, bukan menjadi empat, buat kamera jadi kanan, jadi kiri, bukan menjadi enam, buat menara jadi kanan, jadi kiri, bukan menjadi delapan, buat telinga lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi sepuluh, siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke
pagar bundar, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Sudah ya breakingnya. Sekarang silakan duduk kembali. Oke, Bu. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan membagi kelompok ya. Dan Ibu akan memberikan tugas kalian membuat project ya, sebuah project. Kalian membuat sebuah poster ya, yang mana poster itu menggambarkan materi kita hari ini ya, yaitu tentang toleransi ya. Paham ya? Jadi setiap kelompok itu membuat satu project berupa poster ya mengenai toleransi. Oke? Ini bagiannya ya. Jadi itu dibuat poster mengenai poster ya, mengenai materi kita apa, bebas temanya mau apa, mungkin tentang keberagaman, membangun kerukunan, buat dalam bentuk poster. Oke? Silakan bekerja ya. Oke, bagus. Ya, lanjut disebutkannya. Selesai semua? Oke. Kalau sudah, sekarang waktunya kalian mempertunjukkan, memperlihatkan hasil project ya berupa poster tadi ke depan ya, secara bergantian ya, secara kelompok. Dimulai dari kelompok 1 dulu untuk maju ke depan. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan. Sini mulai. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami kelompok 1 di sini akan menjelaskan hasil gambar kelompok kami yang akan kami. Ayo, poster yang kami buat. Pertama, perkenalkan, saya paling Pidana Tulisani. Saya Muhammad Zaki. Ya, kali ini kami membuat poster dengan tema menjadi generasi toleran, hidup rukun dalam keberagaman agama. Yang pertama ada toleransi, yakni menghormati dan menghargai perbedaan satu sama lain, khususnya yang berkaitan dengan agama, budaya, suku bangsa, dan kepercayaan sosial. Yang kedua ada cara menjadi generasi toleran. Yang pertama menghormati keyakinan orang lain, kedua membangun persahabatan, dan ketiga menghindari sikap diskriminatif. Yang ketiga ada pentingnya toleransi, yaitu kehidupan yang bermasyarakat menjadi damai dan harmonis melalui toleransi. Kedua, kita tetap satu negara, terlepas dari perbedaan kita, dan kita berjuang bersama untuk kesejahteraan semua. Tiga, kita dapat mencegah pertikaian dan perpecahan dalam komunitas agama dengan mengadopsi pola pikir yang toleran. Yang keempat dan terakhir, ini cara menjadi generasi toleran. Yang pertama, yakni menghormati keyakinan orang lain. Yang kedua membangun persahabatan, dan ketiga menghindari sikap diskriminatif. Ya, itu sama. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Hasilnya sangat baik ya, dari kelompok 1. Selanjutnya mungkin ada dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya ya kepada kelompok 1. Silakan Amanda Okta. Baiklah, sini izinkan saya bertanya. Ini saya ingin bertanya, bagaimana sih cara menunjukkan sikap toleransi
terhadap kalau kita kan di Indonesia itu banyak perbedaan. Jadi bagaimana cara menerapkan sikap toleransi terhadap perbedaan? Baiklah, izinkan saya menjawab pertanyaan dari teman Okta. Bagaimana cara menghadapi perbedaan? Yang pertama adalah dengan cara kita harus menghormati perbedaan agama, ras, budaya atau pendapat orang lain tanpa menghakimi mereka. Yang kedua, tidak membeda-bedakan dan perlakukan semua orang dengan adil dan setara meskipun mereka berbeda dengan kita. Baiklah, itu saja. Apakah jawaban bisa dipahami? Terima kasih atas jawabannya. Sekian dari kelompok 1, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2 untuk minggu depan mempresentasikan hasil proyek yang dibuat. Baik, sudah selesai menjelaskan yang materi kita hari ini. Sekarang waktunya menyimpulkan ya materi hari ini mengenai toleransi ya. Sebelum Ibu yang menyimpulkan, mungkin ada dari anak-anak semua yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini apa? Oke, silakan Alvin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman dan ibu guru, pada pembelajaran hari ini yang dapat Alvin simpulkan adalah toleransi sendiri berarti kita saling menghargai meskipun kita berbeda. Kita harus bisa mendengarkan pendapat orang lain dengan sabar, tidak marah dan selalu berbicara dengan sopan. Walaupun kita setuju, kita tetap harus menghormati perbedaan dan mencari kesamaan supaya bisa hidup rukun bersama. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nanda Alvin sudah menyampaikan kesimpulan kita hari ini ya. Sangat baik kesimpulannya. Jadi kalau kesimpulan dari Ibu, berarti toleransi adalah menghargai pendapat orang lain ya, atau dalam bahasa yang lain yaitu toleransi adalah menghargai perbedaan ya. Baik itu perbedaan dalam budaya, agama ya, kemudian pandangan ya. Nah, semuanya itu harus saling menghargai. Kita harus menghargai semua perbedaan itu. Agar apa? Agar terciptanya kerukunan ya, kedamaian, agar terhindar yang namanya pertengkaran. Ya. Jadi kita harus menghargai. Sikap toleransi itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita semuanya. Ya, agar kita hidup dengan damai, ya. Nggak ada yang namanya perpecahan. Paham ya? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Sudah cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, untuk pertemuan kita minggu depan, ya kalian tolong cari bahan, ya materi mengenai pernikahan, ya pernikahan. Kalian cari referensinya boleh dari YouTube, ya, boleh dari internet, artikel, ya. Nah, jadi ketika nanti kita ketemu di minggu depan, ya, dalam pembelajaran, kalian sudah tahu gambaran materinya. Paham ya? Paham. Oke. Untuk tugas di rumah, kalian kerjakan latihan soal di bab materi toleransi, ya. Betul. Paham ya? Paham.